warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mahalia. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan judul Perilaku Produsen dalam Ekonomi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah suatu barang yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup manusia, juga peradaban manusia dan bumi. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi sangatlah jauh. Adapun menurut Kauf, produksi adalah sebagai usaha untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, namun moralitas sebagai sarana mencapai tujuan hidup yang digariskan dalam agama Islam, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu periode tertentu. Dalam teori produksi, menjelaskan penjelasan terhadap perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidaklah mutlak. Ruang lingkup produksi. Produksi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi ini. Usaha ini kemudian menghasilkan barang dan jasa yang akan dimanfaatkan oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang mana sumber daya alam merupakan kekayaan yang diciptakan Allah untuk manusia dengan berbagai macam jenisnya. Al-Quran merangsang akal kita untuk melihat sekeliling kita yang terdiri dari tanah, air, udara, sungai, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati, semuanya adalah sumber daya alam yang dianjurkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dianjurkan untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada apabila mereka adalah ilmuwan dan cendekiawan. Itulah tanda kemuliaan Allah kepada hambanya beserta seluruh nikmat yang telah diberikannya. Faktor-faktor produksi adalah faktor yang digunakan untuk produsen dalam proses produksi barang dan jasa. Dan faktor-faktor produksi dibagi menjadi 3 faktor, di antaranya yang pertama bumi. Islam menyeru untuk mengeksploitasi lahan, penanaman, atau bangunan. Allah sangat menyukai kebangkitan Islam di tanah dan tanah lewat feodalisme dan logam untuk rehabilitasi. Yang kedua, bekerja. Bekerja dalam Islam merupakan konsep yang sangat luas. Itu mencakup pekerjaan karyawan Anda yang bekerja hanya untuk satu. Yang ketiga adalah modal. Dalam Islam dianjurkan untuk menjalankan uang dan tidak vakum, serta adanya pelarangan monopoli barang dan menimbunnya. Materi yang kedua yaitu tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Adapun dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk membenarkan kesejahteraan, keadilan yang maksimum bagi masyarakat atau bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama masih berlandasan dengan Al-Quran dan hadis dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sangatlah jelas, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Hal ini pun akan menimbulkan setidaknya ada 2 implikasi. Pertama, produsen hanya dapat menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen sendiri. Barang dan jasa pun yang dihasilkan haruslah memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan yang islami. Yang kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar.
Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen pun harus proaktif, kreatif, dan inovatif. Menemukan berbagai barang dan jasa memang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif ini harus dikedepankan dalam arti, pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang akan mendatang. Yang kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik natural resource atau non-natural resource, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang nanti. Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntunan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya akan berkembang. Dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup demi mengejar kepuasan sendiri. Dan tujuan yang terakhir ini yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinil dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Produksi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh, di antaranya yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, mencari kebutuhan manusia, kemudian menciptakan barang dengan proses produksi. Kebutuhan hidup akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Proses produksi harus dilakukan dengan berkaitan dengan peningkatan populasi masyarakat manusia. Disinilah akan timbul pembagian kerja, baik pekerjaan yang bersifat material seperti sesuatu yang berhubungan dengan alat atau modal dalam produksi, dan juga yang bersifat mental, yaitu kesadaran untuk berpikir, membuat teori, teologi, filsafat, dan etika. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas dalam Mahaliyah sebelumnya. Jadi ini untuk bagian C, yaitu hak milik harta dalam Islam. Islam tetaplah mengakui kepemilikan harta secara individu, tetapi tidak memberikan hak itu secara mutlak kepada manusia. Islam tidak melarang untuk memiliki harta. Pengertian harta secara etimologi, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh oleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Berikutnya yaitu kedudukan harta di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menerangkan tentang kedudukan harta pada diri manusia. Kedudukannya yaitu sebagai berikut. Harta sebagai perhiasan dunia. Maksudnya bahwa harta adalah hiasan hidup manusia. Manusia sangat senang mengumpulkan harta dan cenderung menjadi sombong dan takabur karena harta. Berikutnya yaitu harta sebagai amanat yang dititipkan Allah kepada manusia, bisa membawa kebaikan pada diri manusia bila manusia mempergunakannya sesuai dengan perintahnya. Akan tetapi bisa juga memberikan keburukan jika hanya memperuntukkan bahwa hawa nafsunya tanpa memperhatikan aturan Allah. Menurut Rahmat Syafi'i, bahwa harta pada manusia ada 3 hal, yakni harta sebagai fitnah,
Kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Dan yang ketiga, harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. Berikutnya yang ketiga yaitu fungsi harta. Fungsi harta bagi manusia pun sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, kegiatan baik ataupun buruk. Adapun fungsi harta menurut Rahmat Safi'i. Yang pertama, kesempatan ibadah musdah. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Nasrun Harun menerangkan bahwa fungsi harta adalah satu, memberikan kemaslahatan pribadi dan orang lain. Kedua, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk membantu mensejahterakan masyarakat lain. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan fungsi harta sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan pribadi manusia. Kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu manusia lain, terutama yang membutuhkan. Yang keempat, sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah. Berikutnya yaitu pembagian harta. Pembagian jenis harta itu antara lain harta mutakawin dan gairah mutakawin. Menurut harta mutakawin adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, dan gairu mutakawin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya syara. Sedangkan harta gairah mutakawin ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun penggunaannya. Harta mutakawin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya dibolehkan oleh syara. Yang kedua yaitu harta istihlak dan harta istihmal. Harta istihlak ialah sesuatu yang dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Dan harta istihmal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istihlak misalnya sepotong korek api yang habis setelah digunakan. Sedangkan harta istihmal misalnya rumah, tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu A. Konsep kepemilikan harta berperspektif ekonomi syariah. Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik harta yang sesungguhnya, karena Ia adalah pencipta seluruh yang ada di dunia ini. Allah telah memberikan aturan-aturan. Yang pertama, kepemilikan perseorangan. Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta. Harta ini didapat dari usaha yang dijalankan hak ini bekerja. Kepemilikan perseorangan adalah hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat maupun manfaat yang memungkinkan seorang untuk menggunakan barang tersebut. Yang berikutnya yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah pemilikan harta atau suatu di mana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api,
padang rumput, sungai, jalan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah pemilikan sesuatu atau harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan seorang pemimpin sebagai kepala negara. Untuk penjelasan berikutnya yaitu pemanfaatan kepemilikan harta. Yang pertama yaitu pengembangan harta. Yang kedua, penggunaan harta. Yang ketiga, pewarisan. Pewarisan ini adalah pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta tersebut. Yang keempat itu pemberian harta negara kepada rakyat. Dan yang terakhir yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Berikutnya yaitu poin gede, motivasi produsen dalam produksi. Ada beberapa nilai yang dapat dijadikan sandaran dari produsen sebagai motivasi dalam melakukan proses produksi. 1. Profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam berproduksi, sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem kapitalis. Berikutnya yaitu produsen harus memperhatikan dampak sosial sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Yang ketiga, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Berikutnya yaitu motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal. Dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan ia masih terdapat motivasi lainnya. Ada 3 motif produsen dalam berproduksi. 1. Mencari maslahah. 2. Mencari nafkah. 3. Menjaga sumber daya. Mungkin itu tambahan penjelasan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yunarti. Kepada Yunarti saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Andrian, yaitu prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberi amanah mengenai prinsip-prinsip ekonomi produksi. Yang pertama, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang mana memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya, dan memelihara apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Kadawi, Islam membuka lembar menggunakan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia, yang dimana kita harus menggunakan kemampuan kita untuk mencapai apa yang kita rencanakan dalam berproduksi. Yang empat, dalam berinvestasi dan bereksperimen pada prinsip, dan Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Adapun di sini memiliki prinsip-prinsip produksi memiliki kaidah-kaidah dalam berproduksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal dan setiap tahapan produksinya, di mana kita harus memiliki barang produksi yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, mencegah kerusakan bumi, termasuk membenahi
dan memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam, yang dimana kita tidak boleh merusak hutan dan membakar hutan secara sembarangan, dan kita harus merawatnya. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu serta memakmurkan. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhnya kebutuhan spiritual dan material. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya alam, baik kualitas spiritual dan maupun mental, fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, mental terkait dengan etos kerja, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Yang pertama, adapun nilai-nilai Islam dalam produksi memiliki 12. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat, yang dimana kita harus memiliki tujuan kepada akhirat, bukan segala sesuatu yang ada di dunia semua. Yang kedua, menepati janji dan akurat, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran ketepatan, kelegasan, dan kebenaran, karena itu penting dalam memproduksi dalam Islam dalam memproduksi. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. 5. Memuliakan presentasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong akhwat antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu, di mana kita harus memiliki rasa menghormati, ya. 8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad. 9. Adil dalam berinteraksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak, di mana kita harus membayar secara tepat waktu, tidak boleh secara menunda-nunda. Dan dalam upah kita tidak boleh mengurang-urangkan, karena dalam itu kita harus memberi upah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pekerja. Yang ke-11, pembayaran. Yang ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Dalam penerapan nilai-nilai produksi dalam Islam, tidak saja mendatangkan keuntungan bagi produsen, tapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan tetapi sekaligus mendatangkan berkah, kombinasi dan berkah diperoleh produsen merupakan suatu masalah yang memberi kontribusi bagi ketetapan falah. Perilaku produksi muslim dan non-muslim. Perilaku muslim sangat mengutamakan akhlak. Dalam berproduksi kita harus memiliki akhlak, baik buruknya. Jadi kita dalam memproduksi harus bersikap baik dan memiliki sopan santun dalam produksi, dan barang yang diproduksi halal, yang dimana kita harus memiliki barang yang akan diproduksi halal dan menghindari memproduksi barang-barang haram, karena tidak boleh dari syariat Islam. Dan akan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan seorang muslim tidak boleh memeliharakan dirinya sendiri dan orang lain, tidak boleh memudaratkan dan saling memudaratkan antar sesama kita.
Sangat diharamkan produksi segala sesuatu merusak akidah, akhlak, serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyebutkan pada hal-hal yang sia-sia dan memasukkan kebenarannya. Adapun di sini non-muslim tidak memperdulikan batas-batas halal, di mana mereka merangkum semua, baik halal maupun haram. Mereka tidak memperdulikan baik haram maupun halal, karena mereka tidak tahu dan dalam suatu barang. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.